Apa kabar semuanya? Berharap semua dalam kondisi baik dan penuh damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil kembali dalam Kolose pasal 2 ayat 6-7. Dikatakan firman Tuhan demikian: kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu kita pasti sudah mendengarkan ada 3 sifat atau watak sebagai seorang murid. Ya, kita hafal. Yang pertama apa? Yaitu senang diajar, sedia. Yang ketiga yaitu setia. Hari ini kita akan boleh bersama merenungkan yaitu mengenai kesetiaan. Nah, seorang pegawai kepada majikannya dikatakan setia kalau seorang pegawai itu selalu menurut apa yang dikatakan oleh majikannya. Dan dia akan melakukan dengan kejujuran, bertanggung jawab, serta menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat. Seorang suami atau istri dikatakan setia kalau mereka melakukannya dalam pernikahan mereka dengan hidup dengan ketulusan mereka. Dikatakan setia kalau mereka tidak melanggar janji yang sudah diucapkan. Begitu juga sebagai seorang murid dikatakan setia kalau dia mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolahnya. Satu perenungan kita ingat satu kisah romantis, yaitu antara Romeo dan Juliet. Mereka memadu kasih, namun kedua orang tuanya tidak menyetujui. Mereka ingin berkomitmen untuk tetap bersatu. Dan apakah seperti kisah ini dianggap setia? Kalau saya katakan bahwa kesetiaan bukan diukur dalam hal itu juga, dan akhirnya mereka mati dengan konyol gitu. Nah, kita akan bersama belajar arti dari setia itu sendiri. Dari Kamus Bahasa Indonesia, setia di sini artinya yaitu berpegang teguh akan janji dan pendirian. Setia, dikatakan setia yaitu dianggap patuh atau taat. Nah, bagaimana dengan Alkitab sendiri? Pengertian dari setia itu, setia bahasa Yunaninya yaitu pistis, dan sedangkan pistis itu sendiri artinya iman. Berarti antara setia dan iman ada suatu hubungan yang erat. Orang yang beriman berarti adalah orang yang setia. Ya, begitu juga dengan kebalikannya. Ya. Dan yang kedua, arti dari setia, apa yang dikatakan dalam Galatia pasal 5, yaitu buah-buah roh. Salah satunya di situ yaitu kesetiaan. Nah, inilah bahwa orang yang percaya kepada Kristus, hidupnya diubahkan, dan buah yang dilihat yaitu kesetiaannya, punya karakter setia. Ya. Arti setia dalam firman Tuhan yang pertama saya katakan di sini yaitu setia, yaitu melakukan dari awal sampai akhir. Melakukan dari awal sampai akhir. Contohnya seorang suami, dikatakan suami dan istri pada waktu mereka menikah, mereka sudah berkomitmen dan berjanji. Dan dianggap akhir kalau itu janji itu sudah ditepati sampai akhir, sampai mereka berpisah. Sampai maksudnya berpisah dalam apa? Arti
maut yang memisahkan mereka. Ya. Yang kedua, dikatakan setia, yaitu menyelesaikan apa yang ditugaskan. Ya, seorang yang ditugaskan harus menyelesaikan bukan setengah-setengah atau separuh, namun menyelesaikan sampai tuntas, sampai finish well. Jadi maksudnya sampai berkemenangan, sampai benar-benar tuntas semua terselesaikan. Itulah yang namanya selesai. Contohnya dalam Matius gitu ya. Dan yang ketiga yaitu menggenapi apa yang diucapkan. Ya. Yang dimaksud di sini yaitu berbicara masalah integritas. Apa yang diucapkan ya sesuai juga dengan apa yang dilakukan gitu ya. Apa yang diucapkan sesuai apa yang dilakukan ya, bukan hanya omong doang, hanya janji-janji saja. Dan selanjutnya kita boleh belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama yaitu Bapak Abraham. Dia tinggal di Ur Kasdim. Tuhan memilih Bapak Abraham untuk keluar di zona nyaman, dan Allah memanggil Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim. Walaupun mungkin pada saat itu Abraham tidak tahu dia mau kemana dan bagaimana kondisinya, tapi karena setia Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dan yang kedua, bagaimana kesetiaan Abraham diuji oleh Tuhan, yaitu supaya mengorbankan anaknya. Ya, apakah dia menolak dengan anak kesayangannya? Tidak. Namun dengan setia dia mau mengorbankan anaknya, dan Tuhan menyediakan korban itu. Luar biasa. Yang kedua yaitu tokoh Alkitab yaitu Musa. Musa, bagaimana Musa dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun tidak semudah itu. Bagaimana perjuangan dari Musa sendiri untuk memimpin bangsa Israel yang tegar, tengkuk, dan pemberontak gitu ya. Bagaimana dia menghadapi bangsa Israel keluar pada saat itu. Namun apapun yang terjadi dengan masalah-masalah itu, Musa tetap setia. Dan yang ketiga, yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia sendiri, walaupun dia tidak berdosa, namun dia mau mati, mau mengorbankan hidupnya pada kita semuanya yang berdosa ini. Karena apa? Kesetiaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Kristus, kita juga belajar salah satu tokoh yang gagal, yaitu Demas. Apa dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, dikatakan di situ, kenapa gagal? Karena Demas lebih menyukai hal-hal duniawi. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah saya tipe orang setia atau tidak setia? Marilah kita belajar untuk hidup dengan setia, yaitu apa? Melakukan dari awal hingga akhir, menyelesaikan apa yang ditugaskan, dan ketiga, menggenapi apa yang diucapkan. Ada nilai-nilai kesetiaan itu. Kita akan membaca dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6, dikatakan firman Tuhan demikian. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Yang artinya di sini bahwa orang setia itu jarang sekali ditemukan, sangat sulit rupanya. Ya, kita mengakui, ya sulit sekali. Yang kedua, di sini kalau artinya berarti apa? Ternyata kesetiaan itu lebih berharga dari perbuatan yang baik. Ya. Kesetiaan itu lebih berharga dari perbuatan yang baik. Dan yang ketiga, bahwa kesetiaan itu bukan omong doang saja, hanya janji-janji, tapi kesetiaan itu perlu namanya bukti. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan bagi hidup kita. Mari belajar untuk hidup dengan setia. Setia kepada Allah, setia pada orang tua, setia pada guru, setia pada tanggung jawab yang dibebankan bagi kita, baik yang kecil maupun yang besar.
Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.